Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kembali kami menyapa kita semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selasa 16 Januari 2024. Sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Mazmur pasal 86 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 86 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya padamu ya Tuhan di pagi ini, atas kasih pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Nyata pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami, memberkati kami, terlebih menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu ini boleh kami baca, boleh kami dengar, terlebih kami boleh pahami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur pasal 86 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin firman Tuhan. Dari bacaan kita pada saat ini diberi tema memohon pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Memohon pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat atau kesusahan hidup, ketika kita bergumul, kira-kira kepada siapa kita meminta pertolongan atau kepada siapa kita meminta petunjuk agar dapat keluar dari masalah tersebut? Mungkin ada yang berkata bahwa meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi yang dilakukan justru sebaliknya, berlarut dalam masalah itu, memikirkan masalah itu siang dan malam, sehingga kadang-kadang kemudian memunculkan masalah yang baru. Misalnya saja, karena tidak tidur memikirkan masalah, akhirnya menjadi sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan artinya bahwa
kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud dalam bacaan kita pada saat ini. Daud ketika mengalami hal yang sulit, ketika ia dalam masalah, bukannya tenggelam dalam ketakutan karena nyawanya diancam dalam ayatnya yang ke-14. Tetapi ia melakukan hal-hal yang luar biasa. Pertama yang dilakukan oleh Daud ialah ia mengaku keberadaan dirinya yang begitu lemah, malang dalam ayatnya yang pertama bagian B. Dari pengakuan inilah tergambar bagaimana pemazmur memiliki kedekatan dengan Allah. Dalam kedekatannya dengan Allah, pemazmur langsung datang kepada Tuhan. Pemazmur menyerukan namanya secara langsung. Bahkan berulang kali ia memanggil Allah dengan ungkapan Tuhan. Panggilan Tuhan di sini merupakan pengakuan akan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Oleh sebab itu, pemazmur menyerahkan semua pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua dilakukan oleh pemazmur adalah ia berdoa kepada Allah, bukan hanya mengakui dirinya yang tidak mampu, tetapi dalam keberadaannya, dalam kelemahannya, ia datang kepada Allah dalam doa karena ia benar-benar dalam tekanan. Dalam doanya, pemazmur meminta agar Tuhan memberikan jalan yang harus didalaminya, karena ia mengakui dan percaya bahwa Allah berkuasa dalam segala hal. Pemazmur tidak sekadar berdoa supaya masalahnya selesai. Lebih lagi dalam doa, ia meminta petunjuk kepada Tuhan, agar Tuhan mengubah hatinya, semakin mengasihi dia, dan hidup di jalan yang benar, dalam ayatnya yang ke-11. Dan di akhir, pemazmur memuji-muji dan bersyukur kepada Allah atas jawaban doa dan kebaikan Allah dalam hidup pemazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masalah, tekanan hidup, penderitaan selalu silih berganti, selalu hadir dalam hidup kita. Dan terkadang kita dapat begitu tenggelam di dalam masalah kita sehingga Allah terlupakan. Namun, hari ini firman Tuhan hadir menguatkan, terlebih mengingatkan kita untuk selalu menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Menghadapi tekanan terlebih masalah adalah dengan berdoa, agar Allah menguatkan hati kita dalam menghadapi situasi hidup kita, dan juga kita memohon petunjuk kepada Tuhan agar kita hidup melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu Tuhan, atas kasih setia dan pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Terima kasih kami masih dilayakkan menikmati anugerah-Mu, terlebih firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan serta mengajarkan kepada kami bahwa suka duka yang kami hadapi, hendaknya kami selalu menaruh harap dan selalu mengandalkan Tuhan saja. Ya Tuhan, berdoa padamu buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan memberkati selalu dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dimanapun Tuhan tempatkan. Umat-Mu dimanapun mereka berada dalam berbagai pergumulan hidup, ya Tuhan, hadirlah ke tengah-tengah mereka, topang dan kuatkan, agar segala pergumulan yang mungkin begitu berat mereka boleh hadapi dengan penuh sukacita dan selalu menaruh harap hanya kepada-Mu. Berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya di dalamnya terus tercipta kedamaian dan hidup saling mengasihi. Setiap pemerintah yang Tuhan pakai, berikan hikmat agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.